Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Indonesia bela Palestina, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Saya ingin mengajak diri saya dan kaum muslimin merenungi, mentadaburi satu ayat di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan sembahlah Rabb kalian, yaitu Allah Azza wa Jalla. Waf'alul khaira, dan lakukan kebaikan. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan dan kesuksesan yang sejati. Melalui ayat Allah yang mulia ini, Allah memberitahukan kepada kita, ada 3 cara, ada 3 hal yang sangat penting bagi sesiapa yang menginginkan kebahagiaan yang sejati, kesuksesan yang hakiki, dan kesempurnaan dalam kebahagiaan menjalani hidup di dunia ini, terutama di akhirat kelak nantinya. Yaitu yang pertama adalah dengan keimanan yang sempurna, yang kedua dengan memperhatikan sholat 5 waktu, dan yang ketiga memaksimalkan potensi-potensi keduniaan yang Allah titipkan untuk berbuat baik. Berbuat baik. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Yang pertama adalah dengan menyempurnakan keimanan kepada Allah. Sepatutnya kita harus bergembira dan bersyukur dengan nikmat iman yang Allah tanamkan di dalam hati kita. Karena Allah mengatakan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Nikmat ini adalah nikmat yang patut kita bergembira, sebab nikmat iman merupakan nikmat yang lebih utama dari seluruh harta dunia yang bisa kita kumpulkan. Dan sepatutnya lah kita tidak bersedih hati, apalagi merendahkan diri dengan nikmat yang Allah telah tanamkan dalam hati kita berupa nikmat iman ini. Allah mengatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kau rendahkan dirimu, jangan kau bersedih hati dalam menapaki hidup di dunia, sebab selagi keimanan terpatri kuat di dalam hatimu, engkaulah yang sangat tinggi kemuliaan dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita senantiasa terpanggil dan tergerak hati dengan seruan-seruan yang Allah serukan di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai seruan bagi orang-orang yang beriman untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, ma'asyiral muslimin, hendaklah kita memperhatikan salat 5 waktu. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hendaklah kita menjaga dan memperhatikan salat 5 waktu. Karena sesungguhnya salat 5 waktu ini merupakan khairul maudhu, sebaik-baik perintah Allah. Dan dialah awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali akan ditanya, dihisab pada hari kiamat. Kalau dia baik, baiklah seluruh amalan kita. Tapi kalau kemudian salat ini buruk, maka dipandang buruklah salat-salat ibadah-ibadah kita yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperhatikan salat 5 waktu ini adalah selain kita memperhatikan waktu-waktunya, selain kita memperhatikan di dalam tata cara pelaksanaannya, juga kita memperhatikan dan mengutamakan tempat-tempat yang terbaik yang diridhoi oleh Allah untuk bisa menjalankan salat 5 waktu di dalamnya, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Sungguh orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, merekalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita harus bertekad kuat, berazam untuk bisa berziarah ke sana, untuk bisa melaksanakan sholat di dalamnya adalah Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa merupakan masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina." Ma'asyiral muslimin,
bahwa di dalam Masjidil Aqsa ada tanda-tanda kebesaran Allah dan di sekitarnya diberkahi. Karena itulah kemudian Nabi mewasiatkan kepada kita, la tasuddur rihal illa bisalas. Jangan kemudian kita itu mengerahkan segala potensi dan bersungguh-sungguh untuk melakukan perjalanan kecuali pada 3 tujuan, 3 tempat, diantaranya adalah untuk berziarah ke Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kalaupun kemudian kita belum mampu berziarah atau belum diizinkan Allah, dimudahkan Allah untuk sholat di Masjidil Aqsa, maka setidaknya kita memuliakan Masjidil Aqsa dan kita rindu untuk bisa melaksanakan sholat di dalamnya. Hal yang ketiga yang kemudian ditegaskan di dalam ayat Allah yang mulia ini adalah waf'alul khair. Lakukan kebaikan selagi Allah memberikan kesempatan hidup di dunia ini. Berbuat baik dalam hal apa? Pertama, kita berbuat baik kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, dan tentu adalah dengan memuliakan, meninggikan syiar-syiar Allah. Salah satu syiar Allah adalah masjid, rumahnya, Baitullah, dan diantaranya adalah Masjidil Aqsa. Karena itulah kemudian kita harus muliakan Masjidil Aqsa. Kita cintai dan kita hormati, serta kita harus melawan siapapun yang merusak kehormatan syiar-syiar Allah, merusak kehormatan Masjidil Aqsa dengan memerangi umat Islam yang sholat di dalamnya. Kita harus musuhi dan kita harus lawan mereka-mereka itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita berbuat baik kepada manusia, terutama saudara muslim kita yang tengah menghadapi kezoliman, kekejaman, dan juga keserakahan, ketamakan orang-orang Zionis Yahudi yang saat ini memerangi saudara-saudara muslim kita di Palestina. Ma'asyiral muslimin, bukankah Nabi mengatakan, man nafasa mu'min kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan beban saudara muslimnya di dunia ini, maka Allah akan ringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Dan wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim di dunia ini, Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudara muslimnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menolong saudara muslim kita di Palestina dengan segala potensi yang Allah titipkan pada diri kita. Kita harus berjihad membela saudara muslim dan membela rumah Allah Subhanahu wa taala di Palestina dengan harta dan diri kita kalau kita mampu dan ada kekuatan untuk berjihad dengan diri kita. Kalau tidak, dengan harta, dengan lisan, dengan tulisan-tulisan kita. Kita kemudian membela umat Islam, membela Palestina, membela Masjidil Aqsa. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, kita berbuat baik dengan alam sekitar kita, yaitu dengan lingkungan, dengan binatang-binatang dan dengan tumbuh-tumbuhan. Dan tentu hari ini apa yang terjadi di Palestina, orang-orang Zionis Israel, Yahudi, di mana mereka hari ini merusak alam, mereka membunuh binatang-binatang, merusak tumbuh-tumbuhan dengan peperangan yang terus dilancarkan kepada kaum muslimin di sana. Maka kita harus umat Islam menjaga, membela dan memuliakan saudara muslim kita di sana, lawan dan kita kutuk kekejaman dan kezoliman Israel Yahudi. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah min zalik atas kekejaman mereka. Karena itu kami pribadi mengajak keluarga kami dan mengajak keluarga muslim Indonesia untuk mari membela Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.